Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun. Pemirsa, kali ini di dalam episode Desa Membangun kita hadir di kantor Desa Sidorejo, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, dan kita sudah berhadapan dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Agung Heri Susanto. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang. Selamat siang. Nih kita ketemu nih yang pertama kali di Blank On Channel. Mungkin kalau pemirsa sudah tidak asing lagi dengan Pak Agung Heri ini, karena beliau ini selain kepala desa di Desa Sidorejo, beliau juga Ketua Paguyuban Kepala Desa Abdesi Praja Samin Suro Sentiko Kabupaten Blora. Monggo mungkin Pak Agung Heri sedikit memperkenalkan diri kepada pemirsa yang sudah kenal. Terima kasih Pak Sis dan semua tim Blank On. Blank On apa Blank On ini? Blank On. Yang pertama kami memperkenalkan diri. Saya Agung Heri Susanto, kebetulan sudah menjabat kepala desa 3 periode ini, Pak Sis, mulai tahun 2007 dan di Pilkades 2019 sampai 2025 kemarin. Kebetulan kita mengadakan satu event, yaitu Pesta Demokrasi adalah pesta rakyat yang dikemas dengan pesta budaya desa. Gitu ya. Barangkali itu satu impian kita yang sering digaungkan, bahwa pesta demokrasi itu pestanya rakyat. Kalau pesta identiknya mestinya dengan senang, gembira, kan gitu. Kenapa pesta mesti mencekam? Nah, ini kan menjadi pertanyaan bersama, sehingga warga menyampaikan aspirasi, pendapat, lembaga semuanya udah berkumpul. Ayo bagaimana? Kalau saya sebagai kepala desa yang dituakan, saya mengikuti aja. Yang penting rakyat maunya gimana. Mengajak untuk berinovasi, bahwa pesta itu ya harus senang, harus happy. Kenapa pesta selalu mencekam, Pak? Harus diaktualisasikan tadi berupa pesta rakyat gitu, yang dikemas yaitu di Pilkades pada bulan Agustus tahun 2019. Kurang lebih itu. Jadi gini Pak Agung Heri, kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol kaitannya dengan Desa Membangun Indonesia. Jadi kalau Desa Membangun, Desa Membangun itu awalnya kan tadi Pak ini. Jadi pesta demokrasi yang panjenengan sampaikan, di mana di situ ada pemilihan kepala desa. Nah, karena kalau menurut saya pembangunan atau Desa Membangun itu sendiri kunci awalnya kan dari kepala desa. Bagaimana kalau menurut Pak Agung Heri, setuju nggak kalau Desa Membangun itu kunci awalnya itu dari kepala desa? Sepakat sekali, Pak. Sepakat sekali. Mungkin sekilas Pak Sis ya, kami mungkin sepengetahuan kami untuk belajar desa. Jadi kami hidup, lahir sejak kecil sampai besar memang di desa. Jadi ya di desa inilah kami dilahirkan, dan kami memang sejak kecil hidup di sini. Kebetulan mulai dulu Mbah Buyut, kakek, bapak, semuanya memang aparatur desa. Jadi memang sejak kecil ibarat kata kami hidup dalam lingkungan aparatur desa, dididik oleh bapak, oleh mbah, oleh saudara. Artinya bagaimana sebuah pembangunan di desa itu bisa berjalan, bisa apik, bisa tertata tatkala memang di desa itu butuh figur seorang bapak, figur seorang tokoh, figur seorang yang dituakan. Sehingga tradisi budaya yang ada di desa sejak dulu, dan bisa kita lihat dengan parameter-parameter yang lain,
Artinya ketokohan ini menjadi satu peran yang kuat dalam rangka untuk membangun desa itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat desa itu bisa maju, coba diambil sampling aja, pasti tidak lepas ada di situ tokoh pemimpin yang inovatif, ada pemimpin yang karakternya kuat untuk membangun, untuk mengajak gotong royong, dan ada seorang pemimpin yang punya obsesi dan punya visi yang memang betul-betul mengabdi untuk desanya. Gitu Nah, kurang lebih seperti itulah. Gitu ini yang kami dapat dulu pesan dari bapak, dari mbah, dari orang tua, sehingga waktu itu begini, ada pesan begini, Mas. Kalau kamu di pemerintahan, itu adalah sebuah pengabdian, sehingga sampai mengibaratkan istri pertama kamu adalah pemerintahan itu. Sampai seperti itu. Artinya kedekatan kita itu kan dengan suami istri ya. Iya. Artinya kalau kamu sudah di pemerintahan, istri kamu yang pertama adalah pemerintahan itu. Nah, itu gitu ya. Saya dulu bingung juga, maksudnya gimana gitu. Ternyata bahwa inilah yang lebih diutamakan. Jadi kedekatan kamu yang sangat dekat dengan suami istri ini, tapi kamu saat ini karena sebagai pemegang pemerintahan, kepala desa dalam hal ini, kamu harus lebih dekat daripada dekatmu dengan istri. Yang kedua, kamu dengan istri pasti sayang, kamu harus lebih sayang. Kamu dengan istri keluarga kamu bertanggung jawab, kamu harus lebih bertanggung jawab dengan pemerintahan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Gitu, Mas. Karena memang di situ bisa terlihat ya, kalau saya bisa melihat untuk Pak Agung Heri sendiri dengan 3 periode bisa terpilih menjadi kepala desa itu memang ya pola pikir dan perilaku yang jenengan sampaikan tadi seperti itu. Nah, mungkin kalau lebih ini ya, lebih mendalam lagi kaitannya dengan kepala desa itu sebagai kunci ya, kunci bagi desa membangun, karena memang segala sesuatu kan kepala desa yang menjadi top leader di desa. Nah, sekarang pada saat ini ya, pemilihan kepala desa, di saat dia itu terpilih menjadi kepala desa, itu kan di desa itu sering pilkades itu menjadi awal dari suatu konflik di desa. Nah, bagaimana peran kepala desa terpilih di dalam mengambil sebagai top leader untuk bisa ngayomi di semua masyarakat, tidak hanya masyarakat pendukungnya saja, tetapi juga mungkin ya kalau boleh dibilang lawan politik mereka juga harus bisa ngomong. Itu seperti apa kalau konsep dari kalau itu menarik sekali, Pak. Kita mulai panjang ya. Panjang ya. Coba kita mulai begini, Pak Sus. Bincang santai ini kita coba mengulik bagaimana sih desa, agar apa desa ini bisa difahami, bisa dimengerti, bukan hanya sebuah nama tetapi roh dari desa. Barangkali mungkin yang kami sampaikan masih banyak yang kurang tajam atau kurang lebih dalam, tetapi minimal kami melihat dari sejarah dulu, Pak. Kalau boleh saya mengatakan, demokrasi pertama kali sebelum Indonesia ada itu kan desa, Pak. Iya, betul. Dulu kan pemerintahan kerajaan. Iya. Kalau kerajaan otomatis kan turun temurun. Iya, tetapi di level kerajaan ada yang namanya desa, gitu, dengan istilahnya. Jadi di situ dulu sudah ada namanya pemilihan lurah, pemilihan kepala desa kalau saat ini. Dan itu dipilih dengan sangat sederhana sekali, suara rakyat dulu langsung, masyarakat ada itu dibariskan seperti itu, yang ini calon A, calon B, siapa nanti yang milih ini di belakangnya. Iya, sampai muncul inovasi, akhirnya pakai kecik, pakai biting, dimasukkan yang mendukung, kayak gitu. Nah, kalau menurut kami dari sejarah memang demokrasi tertua itu ada pemilihan kepala desa. Di Indonesia ya, kita lihat pemilihan kepala desa. Karena apa, Indonesia lahir tahun 45, sedang desa sebelum itu sudah ada. Sehingga dari situ
tadi disampaikan bahwa konflik di saat pemilihan itu pasti ada, dan itu dari dulu. Kalau kita lihat dari dulu, Pak. Dari dulu, bahkan karena konflik horizontal ini langsung kepada konstituen. Contoh, kalau seorang bupati, seorang gubernur, presiden, konstituennya kan nggak tiap hari mesti ketemu tiap hari, Pak. Betul. Tetapi begitu kepala desa, tiap detik, tiap jam, tiap saat, tiap hari pasti ketemu. Kalau kita di luar pemerintahan, pasti di sosial kita akan ketemu. Di luar sosial kita di mungkin pekerjaan yang lain, di sawah, pekerjaan apapun, kita akan berinteraksi tiap hari. Nah, inilah yang barangkali menjadi satu sorotan bersama kita, termasuk Pak Menteri Desa juga kemarin menyoroti itu, bahwa konflik pilkades itu lebih keras dibandingkan konflik pil-pil yang lain. Masuk pilihan presiden gitu ya. Pilihan presiden dengan rivalnya, udah, karena kedewasaannya mungkin lebih, kemudian tingkat gesekannya karena di tingkat nasional barangkali. Tapi kalau kepala desa, kadang antar kepala desa dengan rivalnya yang nggak jadi itu sudah selesai, Pak. Tapi ini pendukungnya ini nggak mudah. Nah ini yang memang harus ada suatu pendidikan, istilahnya pendidikan masyarakat, baik itu pada masyarakatnya sendiri maupun pada calon-calonnya sendiri, karena pada saat dia mencalonkan diri artinya mereka harus siap dengan segala konsekuensi seperti itu gitu. Tidak saya harus menang dan dengan segala cara saya harus menangkan kayak gitu. Karena biasanya kalau seperti itu di saat dia kalah kan juga nggak bisa menerima kekalahan itu. Nah, kembali itu Pak Sis, memang karena menurut kacamata kami bahwa demokrasi pemilihan langsung itu adalah pilkades yang tertua, sehingga budaya atau mungkin efek negatif limbah-limbah konflik ini itu juga yang paling keras yang ada adalah di pilkades tadi. Karena itu kelihatannya sudah kayak menjadi budaya setiap pilkades gitu, antar pendukung ini itu memang keras banget Pak Gus. Sampai sama saudara saja, sama pendukung, sudah kalau kamu dukung A, ini dukung B, sampai ini kepala desa habis masa jabatannya kadang masih belum rukun ini, Pak. Nah, ini yang mesti kita harus berpikir, Pak Sis. Nggak bisa dibiarkan ini. Ini hal yang tidak baik menurut kami. Sehingga bagaimana memberikan nilai kesadaran politik di tingkat desa, artinya politik tingkat bawah, kemudian nilai-nilai demokrasi. Kemudian yang ketiga ada tidak kalah penting, bagaimana di sini adalah memilih sebuah pemimpin. Mungkin kalau zaman dulu tradisi lama, zaman kerajaan atau sebelumnya, memilih pemimpin di sini adalah orang yang memang betul-betul paling sakti. Nah, mungkin paling kuat, paling sekarang untuk melindungi secara fisik, fisik untuk melindungi karena. Tetapi ini kan sudah bergeser saat ini. Memang sakti tanda kutip saat ini bukan sakti secara fisik, tetapi sakti di sini adalah yang tadi visioner, yang mampu membawa perubahan, yang memang bisa ngomong masyarakat. Karena nggak mudah, Pak. Nggak mudah, Pak. Sekali lagi menurut kami, kepala desa itu sebuah jabatan, kalau mau kita gali lagi, itu jabatan yang harus multi talenta orangnya. Karena apa? Semuanya mulai orang lahir sampai orang mati itu diurusi semua. Terus. Kemudian kita karena berhadapan langsung untuk pelayanan, nggak bisa kita atur seperti di SKPD, di dinas nggak bisa, Pak. Jam sekian tutup, nggak bisa, Pak. Lagi-lagi ini bagiannya ini seksi ini atau bidang ini. Jadi kalau di desa itu mestinya kalau ada slogan mudah, gitu, murah, ya sebenarnya di desa, Pak. Artinya kita pelayanan kan 24 jam. Contoh di desa kita mungkin malam di rumah. Karena memang kalau pagi dia harus kerja di sawah. Di sawah, Kalau nggak gitu nggak dapat duit, Pak. Sehingga oke lah bikin surat kamu kalau sudah pulang dari sawah nggak apa-apa. Ini kan contoh mudah sebenarnya. Tetapi ini belum ada apresiasi bagaimana menilai bahwa di desa itu sebenarnya sudah mudah loh pelayanan, gitu kan.
maaf kalau memang ada 1-2 itu oknum lah, tetapi sekarang sudah nggak ada. Kalau zaman dulu ada, kalau nggak bawa rokok nggak ditandatangani kayak gitu. Sekarang nggak usum. Kalau sekarang kelihatannya malah berbalik Pak Sis. Iya, betul. Berbalik ini trennya. Kalau kita mau minta surat ke Pak Lurah ya paling nanti ada rokok Pak Lurah kita ambil saja. Iya. Kan gitu lah. Jadi memang jadi pergeseran nilai dan kebiasaan masyarakat ya memang ini terjadi seperti itu, termasuk ya itu tadi kalau menurut saya kan memang di saat kepala desa itu terpilih dia kan harus membangun desanya itu artinya sebenarnya kalau sekarang kan lebih jauh lebih enak mungkin dilihat dari kepala desa yang dulu ya. Kalau sekarang ada dana desa yang dia istilahnya tinggal makan gitu aja sudah ini ada dana desa, ada bantuan keuangan ya, kabupaten, provinsi, ada dari pusat, itu bagaimana tinggal di sini dibutuhkan manajerial ya, bagaimana memanage ini, walaupun di dalam memanage itu juga ada aturan-aturan yang memang harus ditaati ditaati gitu ya dari sana ya. Karena disitulah sebenarnya kalau menurut saya desa membangun itu kalau saya sampaikan di awal tadi itu kunci awalnya yang pegang adalah kepala desa gitu. Gitu kira-kira gitu ya. Sehingga kalau terjadi misalkan konflik pasca Pilkades itu berkepanjangan, artinya proses desa membangun itu pasti akan terhambat. Iya, betul Mas. Gitu. Jadi begini Mas, bahwa durasi kepemimpinan di tingkat desa itu kan dibatasi. Artinya kita kejar tayang. Satu sisi dihadapkan dengan persoalan atau limbah-limbah konflik, limbah-limbah masalah di saat Pilkades. Ini nggak mudah. Artinya dengan durasi waktu yang dibatasi tadi, kemampuan untuk menyelesaikan limbah-limbah konflik ini, untuk memaintain agar ini bisa reda, ini butuh cukup waktu yang lumayan Pak. Gitu. Sekali lagi beda dengan di tingkat level kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Gitu. Jadi kalau di sini peran seorang leadership akan kelihatan sekali. Sehingga saya katakan tadi harus multi talenta. Betul. Sehingga yang jadi ya memang harus mau legowo betul. Kadang legowo ini kan nggak susah Pak. Dan jadi aja kadang aku yang jadi. Itu manusiawi lah, manusiawi. Tetapi kita dituntut karena mau tidak mau di saat nanti running berjalan, bukan hanya sukses di saat Pilkades, justru kita ini awal mendapatkan tugas berat untuk selama 6 tahun periodisasi. Iya, betul. Nah, di situ kalau ini nggak kondusif, kita mau membangun desa yang menurut kami setengah mimpi Pak. Betul. Karena membangun desa itu nggak bisa dilakukan sendiri, artinya sendiri ini kepala desa atau hanya eksklusif di pemerintah desa, bukan. Tapi kita perlu keterlibatan masyarakat. Sebagai contoh begini Pak, saya di dalam satu desa ini ada 3 dukuh di sini, 3 dusun, 3 dusun, sehingga kalau contoh dusun A kemarin itu kan satu kotak tersendiri sekarang dengan undang-undang ini, iya. Oh dulu nggak banyak milih saya, udahlah bangunan sana nggak tak kasih. Nggak dikasih gitu. Ini kan persoalan jadi. Iya, betul. Tetapi berbalik juga, oke, akan saya bangun. Tetapi karena masyarakatnya tadi belum bisa nyekrok dengan kepala desa yang jadi, di saat membangun di situ, saya kasih contoh aja. Kalau masyarakatnya menolak bagaimana? Betul. Apatis bagaimana? Sehingga kalau ada bangun di situ ya sudah, maaf, material datang mungkin terus diambil. Iya. Diambil tanda kutip bukan niat untuk mencuri. Iya. Artinya ini di saat material untuk membangun drainase, kemudian diambil untuk ke lorong-lorong, contoh gitu. Ini kan juga susah Pak. Yang kedua, peran serta masyarakat ini di desa itu nggak bisa lepas. Artinya begini Pak, kalau masyarakat ini sudah apatis, sudah nggak mau tahu, toh dibangun apapun itu juga nggak ada nilai arti untuk mendongkrak sebuah nilai-nilai pembangunan baik ekonomi maupun yang lain. Contoh ada jalan paving saat ini. Kalau zaman dulu dan kami budayakan di sini Pak, coba kalau sudah kita bangunkan desa, kalau ada sedikit aja 1-2 yang mungkin jeglok ini kita itu, jeglong gitu coba segera diambil saja gitu, terus dikasih
Motornya diangkat. Pasir gitu ya, gitu. ditumbuhi pasir. Itu di depan rumah masing-masing ya, saya gitu. Ya, ya. Kalau yang sadar melakukan itu, tapi toh kalau yang tidak ya tetap kita lakukan upaya pembetulan. Tetapi ini kan kalau tadi gotong royong, saling nyekro, sebenarnya ini kan percepatan pembangunan, Pak. Betul. Sehingga tidak ada nanti istilah kita bangunan dibangun terus kalau paving nggak segera diperbaiki kan ya akhirnya rusak fatal kan, akhirnya bangun kembali kan, anggaran lagi kan gitu. Ini contoh kecil lah. Contoh kecil. Dan itu saya setuju sekali karena memang saya melihat memang beberapa desa ini kan Pilkades ini sudah berjalan dari 2019, ini sudah 3 tahunan nih, 3 tahunan. Tapi saya masih melihat adanya di desa itu dampak-dampak konflik itu masih ada. Entah siapa yang memulai. Kan ini bisa yang memulai dari kepala desa dan timnya, atau mungkin juga masyarakat yang merasa kalah gitu ya, pendukung orang yang merasa kalah. Nah, sekarang sebenarnya siapa sih yang mestinya punya tanggung jawab atau berperan di dalam proses istilahnya transformasi kepemimpinan di desa, sehingga proses itu bisa berjalan mulus, sehingga desa membangun ini memang bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Sebenarnya siapa yang harus memulai atau ini? Oh iya, Pak. Mestinya ini adalah PR kita bersama, Pak, warga desa ya, warga desa. Kita tidak memungkiri kadang justru persoalan itu malah dirawat, Pak. Nah, ini ya repot. Merawat konflik. Merawat konflik. Karena tujuan politis, barangkali aku ini kalah, tapi ke depan nanti aku akan tampil lagi. Ini kan juga ada. Kemudian yang kedua, di desa itu sangat unik, Pak. Sangat unik karena memang masih kultur budaya itu masih kental. Nah, siapa ini yang harus bisa menyelesaikan? Yang paham ya tadi masyarakat desa. Sehingga kepala desa itu terpilih, walaupun undang-undang desa ini di judicial review syarat kepala desa WNI tidak harus warga desa, kalau sebenarnya warga desa, Pak. Tetapi di judicial review dirubah. Tetapi saya yakin yang terpilih itu adalah warga desa yang sudah diketahui masyarakat dan memang track record-nya baik. Bukan hanya dia punya uang banyak dan sebagainya terus dia unggul, enggak lah, saya yakin. Punya uang banyak pun kalau masyarakat nggak suka nggak jadi kok, nggak jadi. Banyak fenomena itu banyak sebenarnya. Nah, kembali ke sini semuanya harus jadi satu. Nah, sehingga apa? Ini kembali bagaimana intervensi untuk mengangkat dan menguri-uri budaya lokal yang sudah ada. Apa sih budaya desa itu? Rukun, gotong royong, kemudian tepol seliro, kan gitu. Ini dihidupkan kembali. Ini sebenarnya kalau jujur mau kita akui adalah sudah pergeseran budaya yang justru tidak terawat, sehingga masuk budaya-budaya non desa, budaya luar non desa, yang sebenarnya sudah api ini karena tidak terawat, dia tergradasi oleh situasi zaman. Betul. Nah, sehingga maaf Pak Sis, termasuk kita sampaikan ini ya tugas pemerintah juga. Pemerintah dalam arti ya pemerintah pusat, daerah tingkat 1, tingkat 2. Bagaimana ini harus menjadi satu lokus perhatian. Kalau bicara membangun desa, sepakat bahwa ini bagaimana untuk sebuah eksistensi kepemimpinan selama periodisasi itu yang mesti dibuat harus nyaman. Nah, ini harus dibuatkan sebuah rambu-rambu, sebuah satu regulasi, dan yang tidak kalah bukan hanya aturan Pilkadesnya, tetapi bagaimana membumikan budaya tradisi lokal itu harus dipertahankan. Ini kan jarang sekali ya. Maaf, mungkin di Pemkab sendirilah kita bicara Pemkab Blora. Teman-teman, kami berharap sebenarnya adalah yang fokus perhatian bagaimana yang namanya menguri-uri budaya lokal. Budaya ini bukan hanya kesenian saja sebenarnya, perilaku, kemudian budaya-budaya adat yang membingkai kebiasaan masyarakat yang baik, itu bagaimana diangkat, sehingga mestinya di tingkat kabupaten saya melihat
sudah ada tapi belum sampai intens bagaimana untuk membumikan dan merawat budaya-budaya, karena di tiap desa ini pasti punya keunikan budaya-budaya itu, tradisi-tradisi yang masih ada. Nah itu kita apresiasi. Nah itu barangkali satu terobosan langkah sehingga kembali masuk ke pilkades juga tadi. Kalau sudah budayanya guyub rukun dan sebagainya, sehingga kalau terjadi pemilihan pilkades baik itu yang jadi atau yang tidak, itu akan bisa segera selesai. Jadi bisa sama-sama membangun. Sama-sama membangun. Kelihatannya semakin asik ini. Saya lebih pengen banyak Pak, karena terus terang saya kan belum pernah jadi kepala desa. Jadi belum bisa, auranya itu masih. Tapi orang desa kan. Tapi orang desa. Sambil diminum Pak. Oh gitu ya. Kopinya. Ini khasnya desa ini. Saya juga batin. Ini apa untuk pajangan? Kita ini minum dulu James. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi kotok ya. Kopi kotok asli kopi sini. Asli ya. Dari saya kecil pakai cangkirnya seperti ini. Jadi kalau kopi itu budaya minumnya mesti begini ya Pak ya? Iya. Harus dituang ya? Dan sedikit Pak, jangan banyak-banyak Pak, nanti cepat habis. Jadi ini termasuk tata cara, SOP minum kopi. Oh iya. Jadi akan jadi asik Pak. Ini kan termasuk local wisdom ya. Iya. Kenapa dulu sedikit-sedikit, kok kopi itu bikin cangkir yang kecil gitu kan? Kemudian minumnya sedikit-sedikit. Harus sedikit-sedikit gitu. Artinya ini ada filosofinya. Gitu. Oke, kita lanjut tadi Pak Agung. Jadi kan memang desa membangun ini kan desa membangun Indonesia misalnya. Ini kan tidak boleh ditawar lagi. Artinya desa sebagai institusi terkecil dari pemerintah pusatnya itu harus bisa membangun dirinya sendiri. Tentunya yaitu tadi harus ditopang dari semua stakeholder yang ada. Nah, tadi kalau Pak Agung tadi menyampaikan untuk nguri-nguri budaya lokal atau ini ya konten lokal dari sana. Nah sekarang kalau saya ngelihat ini Pak Agung, dulu desa itu kan kita perkecil lagi, ya komunitasnya itu kita perkecil lagi, di mana mungkin kalau dulu boleh dibilang masyarakat tuh desanya mana mungkin tidak tahu, kasarannya kayak gitu. Taunya saya RT 2 gitu. Mungkin dia tidak banyak tahu desa, atau mungkin bahwa kasarannya nih anak-anak yang masih kecil mungkin lurai sopo gak ngerti gitu ya. Karena di desa sendiri sudah kita kelompok-kelompokkan lagi kepada komunitas-komunitas kecil, RT, RW gitu ya, RT, RW. Nah di mana pembangunannya itu kan berawalnya dari sana juga, sehingga budaya-budaya lokal seperti gotong royong dan sebagainya itu kan munculnya dari ini institusi terkecil di desa itu RT. Tapi perkembangan yang ada saat ini kan RT sudah perannya sudah mulai tidak kelihatan, ini perannya mulai tidak kelihatan karena memang SOP yang dibuat oleh baik itu mungkin sampai pemerintah pusat pun dalam bagaimana membuat KTP, membuat surat-surat kayak gitu, mungkin sudah tidak butuh lagi RT itu. Nah ini bagaimana kalau menurut panjenengan? Inilah yang mestinya menjadi sebuah pemikiran bersama dan boleh saya mengatakan keprihatinan kami. Si pembuat regulasi untuk desa mestinya harus lebih jeli memahami roh desa itu sendiri, Pak. Memang dari pelayanan surat menyurat ya khususnya untuk mempermudah, memang tidak perlu surat pengantar RT, bahkan desa sebenarnya tidak perlu, ada yang tidak perlu Pak. Jadi bisa langsung bypass ke Disduk Capil. Nah memang semangatnya untuk mempermudah, tetapi karena ini masuk pada lokus zona desa, ini juga harus dipertimbangkan kebijakan itu. Artinya tanda kutip mempermudah itu tidak harus membypass. Contoh Pak,
dunia digital kita tidak memungkiri dan kita harus wajib kalau nggak ketinggalan. Tetapi apakah dunia digital ini sudah bisa berakulturasi dengan local wisdom budaya kita yang sudah apik? Contoh, kami membudayakan memang untuk surat menyurat, tanda tangan itu bisa ketemu saya, Pak. Saya bukan apa-apa. Minimal masyarakat ketemu saya, itu minimal saya bisa berinteraksi langsung. Contoh, dia meminta surat untuk pindah. Saya tanya, kenapa pindah? Kemana pindahnya? Kenapa Bu? Kenapa Le? Kenapa dan sebagainya. Contoh suatu ketika begini, Pak, lah saya di sini sudah nggak punya keluarga. Saya dulu kan ikut istri meninggal, saya nggak ada. Ini saya kan ditundung minggat sama umpama gitu. Ternyata di balik kepindahan dia ada konflik. Bukan yang kamu kemana? Ya saya nggak tahu Pak. Nanti pindah ini saya akan nunut-nunut siapa. Sehingga peran kami akan bisa coba kita mediasi. Oh ternyata hanya masalah kecil dan akhirnya sebenarnya nggak perlu pindah Pak. Tetap di sini, anaknya di sini, gini. Ini contoh kecil Pak. Coba kalau kita nggak ketemu. Sehingga kami menyiapkan dua kolaborasi pelayanan di sini, ada yang digital dan ada yang manual. Untuk mempercepat, contoh pelayanan ini saya membuat ATM pelayanan. Sehingga di situ paling 3 menit, tutul sendiri udah keluar. Tetapi kalau tanda tangan, saya tidak pakai elektronik. Masih ketemu saya di sini, saya tanda tangan. Yang kedua, barangkali interaksi ini akan timbal balik, dia akan juga bisa menyampaikan ke saya. Mungkin dia akan malu suatu ketika punya persoalan, dia datang untuk menyampaikan persoalan. Tetapi dengan sekaligus dia meminta surat, Pak, sekaligus saya mau matur. Gitu. Sebenarnya Pak, saya itu anak saya itu sekolah kemarin belum bayar, ini apa-apa gitulah. Gitu. Mungkin sekarang SPP gratis sih, tetapi kan ada yang lain, mungkin beli buku lah atau apa yang dia nggak mampu. Saya punya utang ini. Atau Pak, saya kemarin punya hutang yang lagi tren ini kan lagi bank yang jalan-jalan itu Pak. Betul, itu kan. Itu punya kesulitan itu tiap malam saya nggak bisa tidur Pak, ditagih. Mungkin interaksi ini akan terbangun Pak. Sehingga menurut kami desa ini unik, bahwa desa betul sepakat Pak Sis, bahwa desa untuk negara, pembangunan. Kalau pembangunan desa ini bagus, selesai Indonesia. Nah, sehingga semua kebijakan regulasi tadi yang mengatur tentang desa mestinya harus lebih jeli dipelajari dari sisi historis. Tidak hanya sisi akademisnya saja, tapi historisnya bagaimana. Apakah ini nanti akan merusak, akan menghilangkan sebuah tradisi positif-positif yang sudah ada. Nah, ujung tombaknya sebenarnya kepala desa, Pak. Kembali lagi, contoh regulasi seperti tadi sudah dibuat di karena digital, iya bagus, tapi masih saya filter, Pak. Saya akulturasi. Saya pengen cepat, saya pengen mudah, tetapi untuk ketemu saya ini masih kita buatkan ruang untuk ketemu. Dan itu ternyata masyarakat desa lebih marem, dia datang sendiri ketemu dan bisa ngobrol. Tadi dengan catatan tanda kutip sudah nggak zaman memang sekarang datang minta tanda tangan harus bawa amplop, bawa itu dan itu sudah nggak zaman. Kalau nggak usum. Kalau itu udah kamu besok pasti nggak akan terpilih gitu aja. Pasti itu konsekuensinya. Jadi kita memberikan yang terbaik seorang pemimpin di desa karena esensinya rohnya pemimpin itu pasti pengen baik. Ini kalau saya berpikir nggak ada pemimpin tuh yang pengen jelek di level tataran manapun, tetapi kadang dihadapkan pada satu persoalan yang seorang pemimpin itu gagap atau mungkin belum siap atau mungkin tidak menerka kalau besok itu ternyata ada seperti ini. Nah, sehingga manajemen penyelesaian satu persoalan inilah yang kadang dipandang masyarakat menjadi pemimpin itu nggak baik, pemimpin itu nggak pas, kan seperti itu, kurang lebih itulah. Sehingga sepakat sekali Pak Sis, kita mungkin Pak Sis buat tema bahwa kepemimpinan di desa adalah kunci awal suksesnya sebuah pembangunan di desa. Karena semua motor penggerak sebenarnya itu kepala desa, Pak. Karena adanya anggota DPR di desa itu kalah sama kepala desanya, karena kuncinya kan di situ, yang aturnya. jadi kadang kan memang seperti itu. Jadi memang karena aturan dan sistem yang ada memang kan
kepala desa ini. Jadi ini karena tadi saya sedikit menyinggung apa yang kaitannya dengan keberadaan komunitas terkecil di desa, walaupun saat ini dusun ya masih dianggap sebagai komunitas yang harus dikelola tersendiri di dalam suatu desa, tapi sebenarnya di situ di dalam dusun itu juga ada RT dan RW yang harusnya juga ikut diberdayakan. Diberdayakan. Mungkin begini Pak Sis, kalau di tingkat tataran pelaksanaan ya, kita tidak bisa lepas itu kok. Artinya walaupun tadi ya, contoh ada satu regulasi yang sudah meninggalkan ini, tetapi di dalam proses kegiatan pembangunan di desa, pemerintahan dan sebagainya, kita tidak lepas dari sebuah kelompok-kelompok tadi, kelompok lembaga sosial kemasyarakatan desa, salah satunya RT, karena kan ada banyak ya, ada RT, ada RW, ada PKK, ada Karang Taruna, lembaga itu banyak sekali. Jadi lembaga kemasyarakatan ini itu memang wajib kita libatkan, karena contoh di dalam proses kita melakukan satu perencanaan kegiatan itu di mulai RPJM desa, mulai kita membahas nanti APBDes, sampai RKPdes, itu kan juga kita lalui dari awal musyawarah dusun dulu. Musdus dulu ya. Musdus di situ nggak bisa lepas memang keterwakilan RT ini, karena RT yang dipilih pasti oleh warga itu sudah ditokohkan di situ. Sehingga tinggal kita mengambil tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh apa di wilayah RT terkecil sehingga bisa berkumpul dalam satu dusun atau mungkin nanti satu desa dalam musdes. Nah, ini pada tataran pelaksanaan, tetapi apresiasinya juga belum, Pak. Jadi di dalam regulasinya RT itu tidak berhak mendapatkan siltap. Kan hanya biaya operasional ya. Dukungan operasional. Kadang kita juga nah sehingga sebenarnya kembali lagi ke inovasi pemimpin. Kalau RT-mu mau diperankan, ya berarti kamu harus mencari anggaran lain. Kalau memang dari sana regulasinya nggak boleh, nggak dapat kayak gitu, ya oke lah, kita nggak usah putus asa, patah semangat. Ya berarti kita mencari anggaran lain. Apa PAD, Pak? Kalau PAD kan dikelola desa. Nanti PAD bebas, kan yang barangkali bisa digunakan untuk menambah satu kesejahteraan di RT-RT tadi, baik melalui BUMDes lah, melalui apalah kan gitu. Nah kembali lagi ini kan satu gaya style seorang pemimpin tadi. Jadi kayak gitu. Kenapa saya menyinggung masalah itu? Karena memang konflik yang tadi dari awal kalau kita kembali ke awal tadi ya, konflik yang ada pasca pilihan kepala desa ini. Akhirnya ujung-ujungnya itu banyak, yaitu istilahnya sistem yang mati atau bahkan mungkin dimatikan gitu ya. Ada sistem yang mungkin mati atau dimatikan dalam tanda petik ini pemahaman atau pemikiran saya kan seperti itu. Sehingga di sini kembali bahwa peran daripada kepala desa bagaimana mempotensiasikan. Jadi kekuatan ya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di desa ini kan penting. Tapi kadang kan begini, kadang di suatu desa itu memang dia punya SDM yang bagus, tapi yang namanya masyarakat itu kan macam-macam. Ada yang tidak mau berpolitik, ada yang memang senangnya peduli dan tidak peduli lah, kayak gitu ya. Nah ini memang di situ kan akhirnya terjadi konfliknya kan bisa berkembangnya seperti itu. Di saat misalkan kepala desa yang terpilih itu ternyata bukan pilihan ya dari orang-orang tokoh masyarakat yang intelek tadi. Iya, yang intelek tadi. Sehingga kadang kan kepala desa itu belum tentu orang yang paling intelek. Betul. Tapi karena memang dia terpilih secara demokratis oleh masyarakat, suara terbanyak. Jadi kan tidak suatu istilahnya jaminan, tidak suatu jaminan bahwa kepala desa yang terpilih itu mesti punya daya
intelektual yang terbaik di desa. Tapi tentunya kan itu harus mereka di saat dia terpilih de facto dan de jure itu harus diakui oleh masyarakat, dia orang nomor 1 di desa. Dan yang harus dilakukan kepala desa yang terpilih tentunya kan harus memposisikan diri sebagai dia orang nomor 1 di desa ini. Nah, betul, ini betul. Ya, bagaimana kalau bagaimana memposisikan diri? Begini Pak Sis, kita itu sampai saat ini ya, kalau kembali masuk ke desa, kacamata kita tidak lepas dari regulasinya, yaitu Undang-Undang 6 tahun 2014. Di dalam Undang-Undang 6 2014 disusun dulu ya yang termasuk mendorong kami dan teman-teman lah pegiat desa seluruh Indonesia, baik kepala desa, perangkat maupun aktivis. Memang dulu tarik ulur Pak Sis. Tarik ulur di sini bagaimana menuangkan di dalam undang-undang ini, karena desa itu mulai Indonesia merdeka kan baru tahun 2014 ya, bahasa saya betul-betul diakui eksistensinya karena belum dikasih undang-undang. Begitu kasih undang-undang inilah sehingga rohnya desa itu sebenarnya tertuang di sini. Nah, kembali ke tadi Pak, terkait dengan pemilihan kepala desa diatur tersendiri dalam satu pasal. Memang semangatnya sebenarnya di sini tersebut. Kepala desa itu dicalonkan Pak. Sebenarnya dicalonkan di undang-undang itu. Jadi di situ ada syarat untuk menjadi kepala desa. Syaratnya salah satunya adalah bersedia dicalonkan. Sehingga sebenarnya bukan mencalonkan diri. Nah, tetapi Pak Sis, aturan turunannya ini yang agak bias. Sehingga seperti kayak itu di situ di aturan turunannya kayak pribadi ini mencalonkan diri. Ini yang mestinya menjadi evaluasi bersama ya. Kalau bicara desa diawali dari situ dulu. Mestinya regulasi baik PP, Permen sampai ke bawah nantinya bahwa seorang kepala desa ini di sini di undang-undang dicalonkan. Nah, tatkala kita bicara dicalonkan, sistematis di dalam pengaturan di dalam contoh ada juga pengaturan bahwa calon kepala desa minimal 2, maksimal 5. Dibatasi Pak. Betul. Saya dulu juga bertanya waktu ini, kenapa harus dibatasi 5? Karena semangatnya waktu itu tidak mau pilkades itu diulang Pak. Karena biaya dan konflik yang sangat riskan ini, sehingga pilkades itu sekali tampil harus selesai. Berapapun suara terbanyak harus itu jadi. Tapi ini kan kejadian pernah dulu waktu penyusunan undang-undang ini, ada kejadian di Kabupaten Boyolali Pak, yang sampai diulang 3 kali itu. Betul. Nah, dari itu sehingga mungkin itu dibatasi 5 dengan harapan minimal 2, maksimal 5. Artinya sekali ini sudah ada calon 2 atau 5, berapapun yang didapat nanti yang terbanyak, itulah yang jadi. Tidak perlu 2/3, nggak perlu 2/3 dari suara sah dan sebagainya, itulah kurang lebih itu. Tetapi begini Pak, itu nggak diikuti, marwah itu nggak diikuti dengan aturan di bawah. Sehingga contoh kejadian di lapangan, kalau calon itu lebih dari 5, maka yang dilakukan tes Pak. Menurut kami ini agak boleh sih, sah-sah saja, cuma menurut kami ini belum memenuhi rohnya. Wong dicalonkan kok tes. Walaupun boleh tingkat intelektualitas yang diambil, tetapi menurut kami akan lebih tepat kenapa regulasinya nggak diatur seperti gini saja. Calon kepala desa harus mendapatkan dukungan dari warga desa minimal 20%. Artinya kalau kita sudah 20% mendapat minimal, berarti calonnya kan 5 Pak. Maksimal 5. Maksimal 5. Kalau kita mendapat 50%, ya kan? Berarti kan calonnya hanya 2. Gitu kan? Kalau kita sudah mendapat dukungan 90%, ya sudah jadi. Kenapa harus menghabiskan anggaran? Toh ini kan demokratis. Karena dukungan itu seperti contoh dukungan calon independen yang mencalonkan pilkada, Pak. KPU kan mensyaratkan itu dukungan disertai dengan yang lain lah, bla bla syarat apa. Kenapa nggak seperti itu? Ya dengan begitu konflik
horizontal yang ada di desa nggak terlalu kuat. Iya. Pilkades itu kosnya tinggi, Pak. Iya betul. Itu ditanggung daerah yang resmi biayanya, masih pribadi kos juga. politik di tingkat bawah, kos politik saya katakan. Kos politik, ya. Kerugian imaterial ini kan tinggi sekali. Imaterialnya ya, yang nggak bisa dihitung. Kenapa regulasinya nggak ini? Nah ini mestinya ke Permendagri maupun PP yang menaungi ini, mestinya menjadi satu evaluasi. Walaupun kami juga menyuarakan baik di pusat maupun di provinsi, sering diskusi kita di asosiasi, saya sampaikan seperti ini, ke Pak Menteri saya sampaikan. Artinya pengaturan desa itu tidak mesti sama, dan bahkan menurut kami justru malah jangan sama dengan pemerintah daerah. Karena kita adalah asas dari undang-undang ini sepakat bahwa desa itu adalah local self governance. Nah, kalau asasnya adalah sebuah komunitas lokal, gitu, yang diakui pemerintahan, mestinya ini kan diatur, ditata, diurus di tingkat lokal dengan lokal wisdomnya, dengan budaya, kearifan lokal yang ada, kan seperti itu. Ya, betul. Apakah tadi Pak calon tunggal itu tidak demokratis? Menurut kami, kalau itu diartikan nggak demokratis, salah. Iya. Contoh Pak Sis, partai politik. Iya. Partai politik itu kan pengejawantahan demokrasi di Indonesia. Memilih ketuanya juga calon tunggal. Iya, betul. Banyak kan? Iya kan? Iya. Demokratis, memang calonnya hanya satu yang diusulkan. Karena sebelum voting itu kan mesti harus ada proses kan? Prosesnya kayak gitu. Nah, kenapa di desa harus dibatasi minimal 2? Kenyataannya kan memang satu. Nah kalau satu penetapan apa nggak demokratis kan gitu kan? Tapi proses harus dilalui Pak tadi. Mungkin dengan dukungan. Sehingga kalau dengan dukungan minimal 20%, dia hanya mendapatkan 15%, ya oke, berarti nggak ada yang salah. Yang sayang ini kan. Betul. Contoh itulah. Ini menjadi panjang ya. Kembali kan kita tadi memang ini ya, konflik yang terjadi di desa yang nantinya itu akan sedikit mengganggu dengan proses desa membangun itu tadi. Nah ini tidak semua itu tergantung daripada kepiawaian ya. Baik yang pertama memang kepiawaian daripada kepala desa untuk membuat ini kondisinya, dan itu pun juga tergantung juga dari keberadaan masyarakat. Masyarakatnya kalau memang budayanya itu kan susah juga. Jadi memang kepala desa ini. Nah sekarang kalau seperti itu ya, karena saya melihat realita yang ada di desa ya. Nah, realita di desa. Tadi saya sedikit di depan saya singgung 2019 Pilkades tahun 2022 ini masih banyak konflik horizontal yang ada di bawah, di mana kepala desa ada beberapa yang belum bisa mengakomodir semua kekuatan yang ada di desa di situ. Nah, ini bagaimana kalau menurut Pak Heri? Karena juga berkaitan dengan masa jabatan kepala desa, karena sebentar lagi kan juga nanti akan pilihan lagi, Pilkades lagi. Nah ini kalau menurut saya ini kan istilahnya ikut mengambil bagian di dalam kesuksesan di dalam desa membangun. Karena di dalam desa membangun itu kan yang penting desanya membangun, siapa pemimpinnya yang monggo lah gitu. Nah itu bagaimana kaitannya antara konflik dengan masa jabatan kepala desa itu, kalau menurut panjenengan seperti apa? Yang pertama begini Pak Sis, konflik di desa itu memang sekali lagi tidak mudah untuk diselesaikan. Itu tadi kita sepakat itu dulu. Tetapi apakah nggak bisa? Bisa. Tadi kuncinya adalah ayo kita mulai saat ini bersama-sama untuk mengikis budaya-budaya nggak baik yang masuk ke desa. Sebenarnya sederhana, budaya itu masuknya lewat warung, lewat gitu. Hal yang salah tapi dibiarkan, Pak. Iya, betul. Sehingga kuncinya kepala desa, aparatur desa, tokoh masyarakat
ya sering-seringlah memberikan satu petuah, masukan, dan apabila ada satu pendapat mungkin itu dikira hanya sebuah guyonan, lelucon, itu harus segera ditangkis. Diluruskan ya. Kita kan sama desa paham ya. Iya. Contoh di warung, wah gini nggak apa-apa gitu kan. Dibiarkan, kita tahu itu salah nggak, itu guyon lelucon, tapi kalau itu nggak di-cut, itu nanti akan dianggap itu benar. Jadi virus gitu. Iya, itu. Kemudian yang kedua, seorang kepala desa di saat menjabat, jangan memposisikan diri bahwa dia seorang raja. Bahwa kita adalah betul-betul dipilih masyarakat untuk mendapat amanah membangun desa. Dipercaya masyarakat, bukan kita menjadi orang yang top saja, bukan. Tetapi betul-betul kita harus bisa merangkul, harus bisa ngomong, harus bisa menjadi orang tua dari semua warga masyarakat. Sehingga dengan pola seperti saya yakin, sekeras apapun orang kalau di desa itu kalahnya dengan silaturahim sebenarnya. Betul, iya. Sehingga seorang kepala desa yang jadi, ya nggak usah malu. Iya. Memang jadi bapak itu kan ya harus, wah ya kadang muka tebal juga Pak, demi kebaikan kan. Selama silaturahmi terbangun, beres sudah. Selesai. Iya. Jadi di desa itu nggak susah, konflik kita akan selesai tatkala komunikasi ini nggak buntu. Iya, betul. Kadang egoisme inilah yang masih mendasari. Nah, kemudian yang ketiga, kembali ke tim sukses pendukung. Iya. Saya mengalami juga, saya sederhana sebenarnya bahasa saya. Kalau saya buat kebijakan bla bla bla, Pak sana nggak usah dibangun, wong kemarin itu orangnya itu nggak usah kasih bedah rumah, walaupun orangnya miskin, wong itu kemarin ngomongnya terlalu tinggi, kalau menghina Pak Lurah dulu sebelum itu nggak karuan. Pertanyaan saya sederhana Pak ini barangkali ya desa mawacara negara mawacara, tapi kurang lebih seperti itulah. Jadi saya katakan gini sama pendukung, hei kamu dukung saya, kon suruh jadi kades yang baik, apa saya suruh jadi kades yang dolimi masyaragatku? Ini sebuah pertanyaan saya balik. Kalau mendukung saya untuk jadi seorang pemimpin yang jelek, ya gak apa-apa, sana nggak tak kasih. Tapi yang kamu pilih kemarin, yang kamu unggulkan adalah seorang pemimpin yang jelek. Saya balik memberi pemahaman kepada pendukung gitu. Iya, sederhana. Iya, itu memang karena dia memang nggak mampu, dia layak. Ini ada program bedah rumah, kenapa nggak dikasih? toh pendukung juga saya kasih kok kalau memang tidak mampu. Jadi karena memang yang lebih susah itu memberikan pemahaman kepada tim sukses. Walaupun tidak sekeras itu kita dengan guyon, ya kita kemas dengan yang asik gitu kan. Kan nggak ada salahnya kan. Kalau pemimpin Pak Lurah yang jadi, yang kamu dukung kemarin itu, musuh pun mengatakan, oh iya Pak Lurah Mbak Mimin apik. Apa nggak kebanggaan daripada, wah Pak Lurahmu dolim Mbak pilih aku orang duwe ra dikeki. Nah, contoh-contoh ini hal-hal seperti ini Pak, mungkin juga menjadi satu hal trik-trik bagi teman-teman sedulur saya kepala desa gitu, mungkin yang baru 1 kali, 2 kali, barangkali kan masih belum menjumpai satu persoalan yang kadang di luar dugaan mereka seperti tadi Pak. Ternyata tim itu kuat sekali, masih jadi itu ada yang semua kebijakan itu di tim semua. Kadang kepala desa itu ya maaf sampai nggak berdaya. Iya betul. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Di level manapun lah kepemimpinan, mestinya tatkala menjadi seorang pemimpin kamu harus bisa bersikap bahwa sikap pemimpin ya. Iya, dan diakui, oke, kamu pendukung saya, kamu loyalis saya. Tetapi kamu mendukung saya kan mestinya saya untuk baik kan. Sehingga jangan intervensi saya untuk jelek loh. Nah, kurang lebih gitulah. Dan saya jadi kepala desa bukan kepala desanya pemilih saya, tetapi kepala desanya desa, kepala desa. Gitu. Nah itu ini, dan mungkin lebih ini terkini ya, kekinian ini saya melihat di beberapa media sosial, Bapak ini Menteri Desa sudah banyak bicara tentang ini masa jabatan kepala desa ini. Nah ini dimana kepala desa kemungkinan atau wacana masa jabatan kepala desa itu
9 tahun tapi 2 periode. Iya. Bagaimana ini? Itu menarik Pak Sis. Ini lagi viral. Iya. Saya diteleponi teman-teman baik dari kabupaten lain, provinsi lain. Kebetulan ya dituakan di Jawa Tengah untuk di asosiasi dan gitu, di pusat juga gitu, sehingga komunikasi dengan teman-teman se-Indonesia terutama desa, baik kepala desa maupun perangkatnya, bahkan teman-teman mantan gitu, masih komunikasi baik dalam WhatsApp grup maupun media sosial dan telepon. Nah, kemarin lagi viral memang teman-teman di asosiasi itu diajak awalnya Sis, tahun 2020 itu selama 1 tahun itu diajak untuk mengulik terkait dengan evaluasi undang-undang desa dengan DPD RI waktu itu di Komite 1. Nah, memang bidangnya desa, sehingga kami intent dulu membahas terkait dengan evaluasi bagaimana setelah undang-undang desa dilaksanakan itu sudah 6 tahun mau 7 tahun ini kita evaluasi bersama pelaksanaan di lapangan bagaimana, aturan bagaimana dan sebagainya, sehingga muncullah draft RUU perubahan undang-undang desa sebenarnya yang sudah dimasukkan di prolegnas gitu. Tetapi prolegnas jangka panjang 2021-2024 memang belum dibahas, tapi sudah masuk di prolegnas. Nah, waktu itu sempat ada wacana Pak seperti ini. Kalau Pak Sis tadi mengatakan konflik pilkades itu kan di masyarakat, tapi ternyata yang terjadi banyak kejadian konflik pasca pilkades itu terjadi dengan perangkat Pak. Contoh, gitu, iya. Jadi waktu pilkades si perangkat ini tidak mendukung kades yang jadi, dia tidak netral, padahal aturannya mesti perangkat desa harus netral, tapi kita nggak bisa mungkiri lah di desa Pak Sis. Praktek-praktek itu ya. Dan kenyataannya bahwa perangkat desa punya hak pilih. Sehingga yang terjadi tadi karena sumbu ini sangat dekat sekali, sehingga dikala perangkat desa mendukung kepala desa dan kepala desa didukung nggak jadi, yang jadi kepala desa ini dengan perangkatnya sering benturan. Ya, betul. Sehingga banyak kejadian di beberapa kabupaten habis kades ini dilantik karena tadi nggak cocok, begitu nggak cocok pasti akan ada terjadi sebuah kesalahan. Entah perangkatnya itu kadang masuknya juga nggak bagus, nggak disiplin, dedikasinya nggak ada, tugas nggak jalan. Akhirnya kan ada pelanggaran yang dilakukan perangkat dan sampai diberhentikan. Nah, ada di luar Jawa itu malah semua diberhentikan, mengangkat baru. Ada fenomena itu ada Pak. Nah, ini kalau nggak kita buka sebenarnya, yang terjadi seperti tadi, kesalahan awal ada kenapa perangkat desa nggak netral. Satu. Perangkat desa nggak netral saat pilkades. Yang kedua, ini sebuah resiko kalau sudah masuk ke dalam mendukung politis, resikonya seperti tadi. Kenapa nggak sempat dibayangkan, gitu. Sehingga yang terjadi adalah seperti ini. Bagaimana perangkat desa dengan kepala desa yang jadi nggak bisa nyekruk. Nah, kembali ke sini sehingga kita mewacanakan, memang kalau kepala desa itu dulu pernah ada masa jabatan kepala desa 10 tahun. Ada masa jabatan kepala desa 8 tahun, pernah 5 tahun, 6 tahun kemarin di undang-undang desa ini Pak. Dan bahkan sebelum ini kepala desa jabatannya itu, kalau dulu tidak ada batasan masa jabatan, gitu, nggak ada masa jabatan. Jadi sampai usia, sampai usia pensiun 65 tahun. Nah, kembali ke situ kita angkat, apa sih dasarnya sebenarnya untuk membuat masa jabatan 5 tahun, pernah 10 tahun, 8 tahun, dan pernah ini. Nah, itu kan hanya sebuah kajian sosial mestinya, sebuah kajian sosial. Kalau rumusnya kan nggak ada. Artinya rumus begini yang saya maksud Pak. Kalau di Indonesia masa jabatan semua level pimpinan ada 5 tahun. Nah, ini kan jelas ada patokannya. Ini kan enggak. Artinya bisa tadi fleksibel tadi adalah secara sosial. Nah, begitu melihat sosial, ya kita lihat dari dasar sosial dalam penyusunan RUU kemarin. Memang kita usulkan bagaimana kalau kepala desa itu untuk masa jabatannya per periodenya itu adalah awal itu 8 tahun atau 9 tahun 2 periode. Gitu. Dengan harapan kita memberikan kenapa 8 tahun 9 tahun? 8 tahun seperti dulu pernah 8 tahun. 10 tahun pernah. Oke lah kalau 10 tahun mungkin terlalu panjang, 9 tahun tengah-tengah gitulah. Kurang lebih gitu, kira-kira gitu Pak. Nah, harapan kita adalah di saat tadi kepala desa itu banyak konflik limbah-limbah konflik, ya,
pasca pilkada ini punya cukup waktu untuk memaintain, untuk menata. Sehingga kalau contoh kepala desa jadi, kemudian dia masa jabatannya hanya 6 tahun. Ini karena kami mengalami saja, Pak. 1 tahun karena kepala desa syaratnya di Undang-Undang Desa, maaf, hanya ijazah SMP, Pak. Ijazah SMP maaf dengan ujian persamaan bisa, Pak. Anak yang barangkali tidak menempuh pendidikan umum yang tidak sempat itu bisa dengan persamaan. Dia punya ijazah, backgroundnya macam-macam, karena dipilih memang dari masyarakat. Maaf, dari pekerjaan apapun, seorang petani, seorang pedagang, bahkan seorang intelektual di desa, apapun bisa. Kalau ini terpilih orang yang tidak pernah masuk pemerintahan, ini pasti awal kali dia menjalankan sebuah roda pemerintahan. Apa nggak kaget? Betul. Yang kedua, amanat undang-undang bahwa karena ini sudah undang-undang desa, seorang kepala desa begitu dilantik dia harus menandatangani sebuah produk hukum, yaitu perdes. Kalau ini pemahamannya masih sangat kurang, gitu, kemudian dia harus dibebani seperti ini, gitu kan? Ini kan beban yang sangat berat, yang sangat betul-betul membebani. Dan sehingga tahun pertama itu baru orientasi. Jadi kades pertama masuk di kantor tuh masih orientasi, Pak. Kadang caranya tempel aja masih bingung kok. Harus tahu di kiri apa di kanan atau di tengah. Itu aja sepele aja masih bingung. Belum lagi yang lain, ini contoh kecil saja. Dia menandatangani ini, tanda tangani benar enggak ya? Yang apalagi kalau dengan perangkat nggak cocok. Betul. Undangan nggak, kalau dibikin salah gitu aja. Dikerjani kades tanda tangan. Gimana yang terjadi, Pak? Nah, inilah masa pertama ini orientasi, dia masih belajar menyesuaikan dengan pemerintahan. Kemudian di tahun kedua itu masih tadi menyelesaikan konflik ini belum apa-apa. Gitu. Tahun ketiga konflik ini mungkin sedikit sudah mulai reda karena berjalannya waktu, tetapi juga belum selesai mestinya. Tahun ketiga ini baru mungkin dia sedikit memahami, konflik baru mulai selesai, dan dia baru mau belajar untuk bagaimana mengimplementasikan dari visi misinya. Ini berarti tahun ketiga saya anggap ini perencanaan baru jalan. Tahun keempat baru dimulai sedikit visi misinya, tadi kan bla 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 dia mau jawab. Dan itu sudah muncul calon baru. Tahun kelima, iya Pak, tahun kelima biasanya. Tahun kelima itu udah rame, Pak. Berarti 1 tahun sebelum ini pelaksanaan biasanya itu sudah siapa yang muncul ini. Sehingga dia sudah sibuk bagaimana untuk tadi memberikan satu pemunculan nilai dirinya dalam rangka untuk kalau memang penyiapan pilkada yang akan datang. Tahun ke-6 udahlah disibukkan dengan politik. Karena aturannya adalah di undang-undang 6 bulan sebelum habis masa jabatan itu harus memberitahukan kepada BPD, dan setelah itu 1 bulan BPD sudah membuat proses kepanitiaan. Artinya dalam tahun ke-6 itu hanya 1 semester, Pak. Jadi ini kepala desa sudah kepala desa jadi petahana itu pasti sudah pikirannya sudah ke situ. Sehingga waktu 6 tahun ini menurut kami yang kita alami, kalau kondisi konflik tadi itu tinggi sekali di tingkat desa, ya bisa dikatakan visi misi ini nggak bisa tercapai. Sehingga harapan dari Pak Sis dengan tagline-nya desa membangun Indonesia ini pasti terhambat. Sehingga kami mengusulkan idealnya bagaimana sih kalau 8 tahun atau 9 tahun. Kemudian muncul wacana lagi, kalau memang ini menjadi satu hal yang berat secara alasan akademis atau alasan karena penyusunan undang-undang desa kan punya kaidah-kaidah dasarnya, sehingga kalau itu memang benturan dan itu bagaimana saat ini kan hanya dibatasi 3 periode, dulu 2 periode, 8 tahun 2 periode, kemudian ini di undang-undang desa kita dulu sudah mengangkat 3 periode 6 tahun. Nah sekarang pertanyaan, karena kepala desa tadi ada dicalonkan, gitu, periodenya nggak usah dibatasi dong seperti DPR. DPR kan nggak dibatasi kan, Pak? Periode. Nah, DPR nggak dibatasi. Artinya apa? Ya karena dicalonkan dan dipilih. Kalau masih dikehendaki rakyat, masa nggak boleh? Sekarang coba sekarang saya tanya,
Seandainya Pak Sis tidak direkomendasi oleh partai, apa ya bisa nyalon jadi caleg? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Artinya ini sudah menjadi filter. Tadi regulasinya karena ini mau perubahan, sehingga di dalam undang-undang desa sudah dijelaskan dicalonkan. Oke, turunannya ini harus dipertegas bahwa siapa yang dicalonkan untuk menduduki sebuah calon kepala desa adalah orang yang direkomendasi oleh masyarakat 20% tadi minimal. Sehingga nggak perlu dibatasi. Kalau memang dia jelek nggak akan direkomendasi. Kalau dia nggak bagus, walaupun dia bisa mengatur rekomendasi ini 20%, dia nggak akan terpilih. Nah, sehingga secara konsekuensi hukumnya menurut kami, Pak, hak masyarakat ini nggak terkepiri. Contoh Pak Sis. Loh, Pak Sis itu jadi wakil saya bagus kok. Saya kepengen kok. Memang kalau Pak Sis ini bisa ngerti, bisa ngomong. Ini seandainya masyarakat kepengen banget. Tetapi partai membuat aturan 2 periode sudah tidak bisa. Berarti kesempatan masyarakat untuk menunjuk Pak Sis ini kan dibatasi. Hak masyarakat untuk menunjuk seseorang ini dibatasi. Nah, sehingga usulan kedua adalah bagaimana untuk kalau masa waktu jabatannya oke dibatasi, tetapi periodisasinya mungkin tidak perlu dibatasi karena ini dicalonkan dan dipilih oleh masyarakat. Tujuannya apa di sini, Pak? Ada tujuan yang kita ambil waktu itu adalah agar kepala desa ini profesional, agar kepala desa ini bekerja dengan baik, agar kepala desa ini berlomba-lomba di saat dia menjabat, gitu, agar bisa mengena di hati masyarakat. Karena dia punya harapan kalau dia baik pasti akan dicalonkan kembali dan terpilih, kan gitu, Pak. Tetapi coba kalau ini hanya 3 periode, maaf, yang sudah 2 periode, barangkali kan hanya pragmatis. Oh, saya ya pragmatis, tinggal 1 periode, yang penting ini saya dipilih entah gimana caranya. Setelah itu yang periode ketiga stagnan dia, udah gak punya harapan kan? Gitu. Ini kan karena ini kita sifatnya diskusi, sehingga hal-hal yang tidak mungkin, yang kelihatannya nggak mungkin, ini bisa menjadi mungkin. Dan kalau ini tidak kita ungkap, barangkali mungkin tidak menjadi satu hal yang bisa diluas, Pak. Sehingga teman-teman juga sepakat, Pak Sis, sebenarnya itu menarik, dan usulan teman-teman sih kami tidak secara pribadi seperti itu, karena kami di asosiasi baik di kabupaten-kabupaten, di tingkat sini tingkat kecamatan, para kepala desa itu bagaimana sih? Kalau idealnya seperti ini, Pak, seperti ini, Pak, seperti ini. Sehingga kita sampaikan 9 tahun, mungkin periodisasi kalau calonkan ya tidak ada batasan periodisasi 3 periode gitu. 9 tahun ini karena waktu panjang, Pak. Ini akan kelihatan track record seorang pemimpin. Karena ini menjadi satu hukum Allah, sunnatullah. Apa dikira kalau orang menjabat itu semakin senang masyarakat? Maaf loh, Pak. Kejenuhan, kebosanan tuh ada. Gitu? Betul. Kalau memang menjalankan tugasnya benar gitu ya. Contoh begini aja tadi, Pak. Kalau kepala desa itu di desa tadi ada yang nggak suka, pasti ada lah. Satu desa nggak mungkin 100% Pak. Mungkin ya nggak sukanya nggak terlalu gitu, mungkin nggak ngeh gitu aja. Dia bisa kok membuat virus. Betul. Akhirnya bosan nih Pak Lurah ini, kan gitu. Kok monoton gitu-gitu aja, rapat bangun, sebenarnya ganti ya. Nah, saat itu kan ada juga. Oh, cari pemimpin yang muda ya. Pemimpin kok tua wae. Nah, saat itu kan tidak. Karena tingkat kebosanan tinggi, sehingga kita mengusulkan tadi bukan ngawur, bukan untuk kepentingan kepala desa sebenarnya. Rohnya adalah kembali untuk pembangunan desa yang terbaik. 9 tahun tadi bukan kepala desa pengen 9 tahun begini. Enggak. 9 desa adalah untuk meminimalisir konflik dan kepala desa bisa menerjemahkan visi misi untuk membangun desa. Kemudian tidak dibatasi tadi, bagaimana potensi seorang kepala desa yang masih memungkinkan bisa, ini hak masyarakat untuk dipilih, berikan kewenangan hak sehingga masih bisa membangun desa daripada dia tidak melakukan apa-apa. Tentunya dengan masyarakat harus punya pendidikan politik yang benar gitu ya, karena memang semua itu kalau menurut saya benar dan tidak itu tergantung daripada konsekuensi itu bisa diterima atau tidak. Karena kalau di di dunia ini kan namanya benar itu kan
Wah, relatif ya. Benar yang hakiki kan yang milik Allah lah, kan gitu. Karena saya punya selalu ini saya sampaikan bahwa kebenaran itu di dunia ini nggak ada kebenaran. Ya, jadi yang ada itu penawaran kebenaran. Nah, sehingga benar dan tidak tergantung konsekuensi dari semua ini masyarakat itu seperti apa. Jadi memang kalau tadi misalkan dengan standar yang seperti jenengan sampaikan seperti itu, tapi kalau di masyarakatnya itu belum siap pun juga tidak bisa memberikan hasil yang terbaik. Ya, karena nanti mungkin justru akan muncul tidak desa lagi, tapi kerajaan di desa ya. Jadi kerajaan yang dibangun bukan desa, tapi kerajaan kan kayak seperti itu. Jadi gitu Pak Heri, kita ini sudah 1 jam lebih, kita nggak terasa sangat ini menarik perbincangan kita di dalam desa membangun Indonesia ini, karena memang permasalahannya sangat begitu kompleks. Nah, ini mungkin terakhir ini panjenengan kan sudah 3 periode ini. Menurut undang-undang aturan yang ada, panjenengan sudah tidak punya kesempatan kalau memang ini undang-undangnya dibatasi seperti itu tadi. Nah, terus kira-kira bagaimana ini rencananya Pak Agung Heri dalam rangka untuk mengabdikan diri di dalam membangun Indonesia ini? ini yang saya sulit menjawab. Jadi hanya saya bisa menyampaikan bahwa sebenarnya kami sudah diberi kesempatan masyarakat, diberi amanat untuk menata mungkin bagian terkecil yaitu desa, dan kami sebenarnya belum bisa apa-apa. Jadi hanya kami sekuat tenaga saya curahkan untuk bagaimana desa itu bisa lebih baik gitu aja, bisa lebih baik. Dan kami menyemangati masyarakat bahwa desa itu mampu kok, bisa kok gitu. Dan kami dengan teman-teman pun juga bahwa Indonesia itu akan menjadi negara yang maju luar biasa tatkala 74.962 desa yang tersebar di Indonesia ini adalah desa yang maju. Nah, dari situ sehingga dulu kami punya tagline di asosiasi itu, dari desa untuk Pranata Nusantara. Kurang lebih itulah. Saya lebih ke local wisdom gitu. Pranata artinya tatanan yang apik, budaya lokal yang bagus dan sebagainya yang mendorong pembangunan. Jadi dari desa untuk Pranata Nusantara yang barangkali perlu sinergitas, perlu tadi satu akulturasi sebuah nilai-nilai kemajuan saat ini dengan budaya-budaya lokal yang ada di kita, di bangsa kita, adat ketimuran, budaya yang apik ini untuk meraih kejayaan seperti saat Majapahit. Nah, untuk saya pribadi memang dari dulu prinsip hidup kami dan yang ditanamkan orang tua ke kami adalah bahwa hidup itu mengalir, Mas. Gitu. Jadi banyu mili nanging ojo sampai kentir ning ilining banyu, sehingga kita ikut tetapi jangan sampai derasnya arus ini membuat kita menjadi terlena, kurang lebih seperti itu. Sehingga kami pun dulu tidak pernah membayangkan bahwa saya menjadi kepala desa di sini. Nah, karena kebetulan nyonya waktu itu PNS di Nganjuk, dapat dinas di sana, dokter awal di sana, dan saya juga ada kegiatan lain, tapi oleh Bapak, kamu harus di desa meneruskan Bapak. Itu sehingga saya waktu itu berpikir masa harus saya, Pak. Itu Pak yang terjadi. Sehingga saya tidak, waktu itu tidak ada impian untuk di sini. Tapi karena panggilan tadi saya harus bisa di desa, sehingga kita lakukan. Nah, next barangkali nggak tahu nanti karena semuanya kembali menurut kami bukan saya kok, gitu. Bukan saya yang hebat, bukan saya yang bisa, bukan. Kalau memang masyarakat mengamanati saya di mana, prinsipnya asal untuk kebaikan, asal untuk kemaslahatan bersama pada titik mana, di tempat mana, insya Allah
siap-siap siapnya gitu ya. aja. Karena menurut saya secara pribadi seorang Pak Agung Heri ini kan salah satu potensi sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Blora. Tentunya tidak berhenti karena suatu aturan, tidak hanya berhenti karena suatu aturan saja, tapi harus memang diharapkan untuk bisa tampil untuk lebih bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Blora. Mungkin yang terakhir mungkin pesan-pesan pada teman-teman kepala desa yang ada di Kabupaten Blora atau mungkin di seluruh Indonesia dalam rangka sebagai top leader untuk desa membangun Indonesia. Moga. Untuk teman-teman, saudara saya, kepala desa, perangkat desa, aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia, kita diberi amanat oleh masyarakat desa adalah untuk membangun desa. Kunci membangun adalah bagaimana tekad kita sebagai seorang leader yang dituakan di desa dengan membuat satu nilai-nilai budaya kondusivitas di tingkat desa. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai keterbukaan sehingga bisa diterima oleh masyarakat desa. Yang ketiga, bagaimana menumbuhkan saling nilai kepercayaan. Baik masyarakat percaya kepada pemimpinnya dan pemimpin juga percaya dengan masyarakatnya. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah komitmen diri antara kepala desa dan perangkat desa untuk bersama-sama saling guyup rukun untuk membangun desa. Sehingga ini mungkin saya membuat satu moto desa kami, Desa Sidoarjo adalah guru desa. Apa itu guru desa? Guyup, rukun, dimen, sentosa. Mungkin itu Pak Sis yang bisa kami sampaikan pada sesi diskusi kita. Dan kami sekali lagi terima kasih ini didulani sampai ke sini jauh-jauh, dan kami berharap untuk podcast Blank On selalu jaya dan bisa meneruskan untuk info-info dan selalu bisa menginformasikan dan menyemangati kami untuk desa-desa se-Indonesia bisa membangun Indonesia. Ya, oke. Terima kasih Pak Agung Heri yang sudah banyak memberikan informasi kepada kita semua sehingga desa membangun Indonesia ini bukan menjadi suatu slogan yang hanya sekedar slogan, tetapi benar-benar suatu langkah real yang bisa kita aktualisasikan di dalam pemerintahan desa dan pemerintahan Indonesia. Jadi itu, dan kunci yang tadi di dalam rangka memanage konflik yang ada di desa tadi disampaikan oleh Pak Agung Heri, silaturahmi dan komunikasi antar anggota dan tokoh masyarakat yang ada di desa. Demikian pemirsa, kita sudah 1 jam lebih berbincang dengan Bapak Kepala Desa Sidoarjo. Lain kali kita akan bahas masalah yang berbeda, Pak Lurah. Kita akan membahas di masalah dan topik yang berbeda. Untuk itu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun Indonesia. Matur nuwun, Pak.